Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Transformasi Plus Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dewi Asmarayani, NIM 25426730514. Saya adalah guru kelas 4 di MI Islamiyah Sidomukti, Kecamatan Kepong Baru, Kabupaten Bojonegoro, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Plus dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya. Hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi menentukan kalimat fakta dan opini. Mohon arahan dan sarannya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Apa sudah sarapan? Sudah. Sarapannya pakai apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Ya. Anak-anak, apakah hari ini sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Baiklah, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Mas Ramang. Siap gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah bisa duduk kembali. Anak-anak, siapa hari ini tidak masuk ya? Amin. Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan agar bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Anak-anak, untuk pembiasaan setiap hari, mari kita baca surat Al-Lahad bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Pintar sekali. Anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kepada negara kita, mari kita menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Anak-anak berdiri ya.
tujuan pembelajaran ini yang pertama, nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian apa itu fakta dan apa itu opini. Yang kedua, melalui teks virtual, kalian nanti dapat menjelaskan perbedaan antara fakta dan opini. Setelah mengerti, nanti dibedakan. Yang ketiga, nanti peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-cirinya fakta itu bagaimana, ciri-ciri opini itu bagaimana. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran kemarin kita belajar tentang mengidentifikasi sebuah berita. Sebuah berita ada kaitannya dengan materi hari ini. Jadi berita itu ada kalanya berita yang nyata, ada kalanya berita yang hoax, ya. Jadi berita kalian belajar ini untuk mencari tahu bagaimana berita itu, dari mana sumbernya, dan itu fakta atau opini. Pentingnya mempelajari ini kalian agar tidak mudah tertipu, ya, bisa mengambil keputusan secara tepat. Baiklah, sekarang Bu Ani punya pertanyaan. Kalau Bu Ani tanya, apakah sebuah berita itu benar-benar terjadi? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Berita itu apa mesti terjadi? Terjadi. Ayo lain? Tidak. Nah, yang nomor 2, apakah bakso itu makanan yang paling enak? Ayo, fakta apa opini? Fakta. Ada yang fakta, ada yang opini. Udah. Kucing adalah binatang yang paling lucu. Nah, itu fakta apa opini? Ada yang opini, ada yang fakta. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video antara fakta dan opini dengan jawaban yang kalian jawab tadi. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang fakta dan opini. Simak di selanjutnya. Tahukah kamu apakah itu fakta? Fakta merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Kalimat fakta ditulis berdasarkan kenyataan dan bersifat objektif. Nah, di sini coba kalian lihat bahwa kalimat fakta adalah kalimat yang menunjukkan kenyataan dan bersifat objektif, tidak memihak siapapun. Terus bagaimana ciri-cirinya? Ciri kalimat fakta yang pertama, kebenarannya dapat dibuktikan karena sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, dapat berupa pernyataan, timbangan, statistik atau tanggal dan waktu kejadian. Yang keempat, bersifat objektif karena tidak memihak siapapun. Nah, ciri-cirinya kalimat fakta itu nomor 1, Kebenaran dapat dibuktikan karena sesuai dengan kenyataan. Jadi kebenarannya itu bisa dibuktikan. Terus yang nomor 2, Informasi berdasarkan fakta. yang nomor 3, Dapat berupa pernyataan, bilangan, statistik atau tanggal dan waktu kejadian. yang keempat, Bersifat objektif karena tidak memihak siapapun. itulah ciri-ciri kalimat Fakta. Sekarang bagaimana contohnya? Contoh kalimat fakta 1. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. 2. Prabowo adalah Presiden RI ke-8. 3. Pada 7 Januari 2025, Los Angeles dilanda kebakaran hebat. 4. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, dari pernyataan
penataan, dari pengertian dan ciri-ciri fakta. Sekarang coba, siapa yang sudah bisa membuat kalimat fakta? Contoh kalimat fakta. Saya Bu. Ini dulu, bagaimana? Pemilihan presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali. Oke, betul sekali. Pemilihan presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali. Ayo Mas Adi, tadi bagaimana? 1 tahun ada 12 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Oke, sekarang ayo kita kasih tepuk wow. Ayo tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nah, sekarang selanjutnya kita belajar tentang kalimat opini. Setelah belajar tentang kalimat fakta, mari kita pelajari pula kalimat opini. Opini merupakan sikap, pandangan, atau tanggapan seseorang terhadap suatu hal. Kalimat opini sering disebut pendapat, gagasan, atau argumentasi. Kalimat opini ditulis berdasarkan pendapat pribadi dan bersifat subjektif. Nah, yang ini untuk kalimat opini. Kalimat opini itu pandangan kita, pendapat kita, ya. Kalimat opini disebut juga argumentasi, ditulis berdasarkan pendapat pribadi. Jadi lain dengan kalimat fakta tadi ya. Terus bagaimana ciri-cirinya kalimat opini? Kita lihat. Ciri-ciri kalimat opini yaitu 1. Kebenarannya belum dapat dibuktikan. 2. Informasi berdasarkan saran, gagasan, atau pendapat pribadi. Yang ketiga, menggunakan kata atau frase seperti mungkin, saya kira, kalau, jika, seharusnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, bersifat subjektif. Nah, ciri-cirinya kalimat opini itu nomor 1, kebenarannya belum dapat dibuktikan. Yang nomor 2, Informasi berdasarkan saran, gagasan, atau pendapat pribadi. yang nomor 3, Menggunakan kata atau frasa seperti mungkin, saya kira, kalau, jika, seharusnya, dan lain sebagainya. yang nomor 4, Bersifat subjektif. Jadi biasanya kalimat opini itu ada kata seperti atau mungkin saja nanti hujan. Nah, ya. Saya kira. Terus kalau, jika, seharusnya, dan lain sebagainya. Yang itu menurut pendapat kita, ya. Dan itu bersifat subjektif, perorangan. Jadi beda orang, beda pula pendapat. Terus bagaimana sekarang contoh dari fakta dari opini? Contoh kalimat opini yaitu buah mangga lebih manis daripada buah semangka. Yang kedua, sepertinya nanti sore akan turun hujan. Yang ketiga, masakan kurang pas jika tidak ada cabai. Yang keempat, orang gemuk pasti banyak makan. Nah, dari contoh opini tadi sudah dijelaskan seperti itu. Sekarang coba dari kalian, siapa yang bisa membuat contoh kalimat opini? Oke, Pasti banyak makan. orang gemuk pasti banyak makan. Nah, itu jadi termasuk kalimat opini. Jadi nggak selamanya. Ada juga orang yang gemuk makannya sedikit. Ayo, siapa tadi lagi? Ayo Mas Adi. Buah belimbing lebih manis daripada buah semangka. Buah belimbing lebih manis dari buah semangka. Itu menurut pendapatnya Mas Abi. Itu juga termasuk kalimat opini. Anak-anak, dari penjelasan tadi apa kalian sudah paham? Sudah. Sekarang Ibu punya tugas buat kalian. Kita buat kelompok dulu ya. Kita buat kelompok 4-4. Ayo.
dan satu kalimat opini tentang sekolahan kalian ini. Ya, bisa? Bisa. Ayo kita tepuk cerdas dulu. Tepuk cerdas. Aku pikir, aku rasa, aku bisa. Oh ya, ini bagaimana? Oh ini kalian disuruh menentukan kalimat fakta dari tes ini. Coba kalian cari ya. Ya Bu. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang belum paham? Sudah paham ya, pinter. Coba dikerjakan ya. Ada apa Mas Abi? Bisa? Bisa. Pinter. Sudah selesai. Oke, untuk yang sudah selesai, kita presentasi ke depan ya. Siapa yang sudah siap? Saya. Abi dulu, Mas Abi dulu. Boleh ditemani untuk teman yang satunya. Nomor saya kalimat fakta dari dia adalah mataku yang sebelah kiri merah sekali dan kertas. Sebaiknya kalian tidak memandangku supaya tidak ketularan. Dua kalimat opini. Yang lain didengarkan ya, yang presentasi didengarkan. Sebenarnya aku kesini menemani ibu, tapi sekarang aku pusing sekali. Aku rasa penyakitku cukup parah. Tiga kalimat fakta dan opini. Itu kalimat fakta dan opini tentang sekolah. Kalimat fakta, sekolahku ada 16. Kalimat opini, guru kelas 6 tidak masuk kelas 1. Oke, kita beri tepuk dulu untuk Mas Abi. Sekarang dari presentasinya Mas Abi, apakah sudah betul yang ditulis Mas Abi dalam bukunya, dalam lembarnya ini? Sudah Mas Abi, sudah benar. Ayo kelompoknya siapa lagi? Mbak Nindi, oke. Yang lain didengarkan dan ditanggapi ya. Kalimat fakta dari teks tersebut adalah aku tidak hadir dan ketika memanjat pohon jambu aku terjatuh. Dokter memeriksaku dengan sinar. Ternyata ada hubungan kata. Dua kalimat ini dari teks tersebut adalah sebenarnya aku kesini menemani buku, tapi sekarang aku pusing sekali. Aku rasa penyakitku cukup parah. Tiga, buatlah masing-masing satu kalimat fakta dan opini tentang sekolah. Fakta, saya tidak amat setia pergi sebelum mulai pelajaran. Opini, sepertinya ibu dan tidak masuk sekolah karena rapat. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Mbak Nindi. Sekarang kita tanggapi bagaimana pendapatnya apa? Isian dari Mbak Nindi tadi betul apa enggak? Betul. Oke, duduk. Bu, sudah selesai. Sudah selesai. Ayo Mbak Fatih sama Mbak Angel. Aku terlalu lama berenang, pasti karena aku itu pasti dokter memberi aku antibiotik. Kalimat opini dari teks tersebut adalah sebenarnya aku kesini menemani ibuku, tapi sekarang aku pusing sekali. Aku rasa penyakitku lebih parah. Siapkan masing-masing satu kalimat fakta dan opini tentang sekolah. Di sekolahku, setiap pagi mendapat opini. Sepertinya kantin di sekolahku lebih dekat dari kantin di sekolah lain. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Mbak Fatin dan Mbak Angel. Tanggapi dulu ya, bagaimana ini? Sudah betul apa enggak? Sudah. Duduk, bisa kembali duduk. Anak-anak, untuk selanjutnya, Ibu Guru punya satu lagi lembar evaluasi
buat kalian. Evaluasi ini dikerjakan secara individu. Jika tadi kalian berkelompok, yang ini kalian harus mengerjakan sendiri-sendiri. Ayo, sudah ya. Nanti kalau sudah, kalian bisa mengumpulkan rujukan. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan uang rujukan. Sudah Nana, untuk mengetahui ini kan kalian mententang pada gambar ini. Sekarang kita buat permainan ya. Mau? Mau. Ayo, ini bangkunya ditaruh, ini digeser ke timur. Ayo. Yang ini satu lagi geser itu biar. Yang baris ya, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Anak-anak, ikuti aturan mainnya ya. Jika Bu Ani bilang kalau kalimat Bu Ani ini menyatakan kalimat fakta, maka kalian loncat ke kiri. Jika kalimat yang Bu Ani ucapkan adalah kalimat opini, kalian loncat ke kanan. Jika kalimat itu sama, namanya opini, Bu Ani bilangnya opini lagi, kalian loncat satu kali. Paham? Sudah. Lumpia adalah makanan khas Semarang. Fakta apa opini? Fakta. Abidin, kamu yang saja. Duduk sana, duduk. Nanti yang duduk ya. Terus, mungkin hari ini ada pelangi setelah hujan. Fakta apa opini? Opini. Dalam 1 jam ada 60 menit. Fakta. Menjadi pengusaha itu mudah. Opini. Orang kurus pasti banyak makan. Opini. Ada opini. Nah, sudah duduk kembali. Tepuk tangan. Seperti tadi ya, seperti tadi sebelum berkelompok. Anak-anak, dari kegiatan haji, mana kegiatan yang paling kalian sukai? Mengerjakan. Ada ya? Mengerjakan. Terus kegiatan. Terus untuk selanjutnya mau pembelajaran bagaimana agar kalian senantiasa bisa semangat dalam kelas? Dibuat apa? Main edukatif. Oke, permainan lagi. Ya, permainan yang
kesimpulannya yang pertama, kalian harus bisa mengerti pengertian fakta dan opini. Apa tadi fakta? Kalimat yang terjadi. Dari ciri-ciri kalimat fakta tadi bersifat nyata, objektif, kebenarannya bisa dibuktikan. Lalu kalimat opini, kesimpulannya hanya sebuah pendapat pribadi. Oke, terus kebenarannya tidak dapat, belum bisa dibuktikan. Anak-anak, saya kira cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pagi ini dengan doa bersama. Sama, silakan doanya.